Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu dan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Inilah 5 keistimewaan orang yang sering terbangun jam 2 sampai jam 3 pagi. Apabila seseorang sering terbangun pukul 2 hingga 3 pagi, apakah itu suatu kebetulan saja? Ataukah orang yang terbangun pada jam 2 hingga jam 3 pagi tersebut memiliki hal-hal lain yang sangat luar biasa, yang ada di luar kendali dirinya? Maka, jika seseorang sering terbangun di jam 2 sampai jam 3 pagi, ternyata orang tersebut bukanlah orang sembarangan. Dalam artian, ia memiliki suatu keistimewaan. Lalu apa 5 keistimewaan tersebut? Untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak gagal paham. Namun, sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari video ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kalian bertanya-tanya dalam hati, mengapa akhir-akhir ini seringkali terbangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi? Bahkan hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Dan tahukah Anda bahwa jika hal tersebut terjadi secara tiba-tiba dan terus-menerus, maka sebenarnya kejadian tersebut berarti mengandung arti, atau kita sedang mengalami fenomena spiritual yang tersembunyi. Karena di dalam dunia spiritual, jam-jam tersebut dikenal dengan waktu sepertiga malam atau waktu yang sakral. Karena sebenarnya pada rentan waktu tersebut, energi dari alam semesta sedang berada dalam kondisi puncaknya. Selain itu, sinyal-sinyal energi alam semesta ini pada kisaran jam-jam tersebut itu sangatlah jernih dan tenang. Karena pada jam-jam tersebut minim sekali dari gangguan energi yang berasal dari energi aktivitas manusia dan gangguan dari energi pikiran manusia yang kebanyakan energinya bersifat negatif. Oleh karena itu, di sini akan saya bahas beberapa keistimewaan seseorang yang sering terbangun jam 2 atau jam 3 pagi. Yang pertama, yaitu kembali dari perjalanan spiritualnya. Di saat kita terbangun di antara waktu tersebut dan kemudian kita mampu mengingat semua peristiwa dari mimpi yang baru saja kita alami, maka berarti kita baru saja kembali dari perjalanan spiritual. Karena mimpi juga bisa dikategorikan sebagai perjalanan spiritual dan kejadian tersebut sebaiknya jangan diabaikan begitu saja. Karena biasanya hal tersebut banyak membawa maksud, tujuan, ataupun petunjuk langsung dari alam semesta. Selain itu, pada rentan waktu jam 2 hingga jam 3 pagi itu juga menjadi salah satu waktu di mana entitas spiritual yang terhubung dengan kita mencoba untuk menunjukkan eksistensinya, yang salah satunya yaitu dengan masuk ke alam bawah sadar melalui mimpi. Dan setiap entitas spiritual yang terhubung dengan kita sebetulnya bisa saja berupa makhluk halus yang menempel atau mengikuti kita. Misalnya, khodam pendamping dari leluhur kita. Entitas spiritual yang terhubung dengan Anda bisa berupa makhluk halus yang menempel pada Anda, khodam pendamping ataupun korin dari leluhur Anda. Makhluk-makhluk halus ini juga bisa membawa Anda dalam perjalanan spiritual. Namun, ketika mereka gagal untuk menyusup ke dalam alam bawah sadar Anda, maka Anda akan mengalami apa yang dinamakan dengan tindihan atau sleep paralysis. Gagalnya entitas gaib untuk masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dikarenakan pada saat itu tubuh Anda mengeluarkan semacam aura pelindung sehingga mengakibatkan berbenturan energi yang membuat tubuh menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Tujuan dari makhluk halus masuk ke dalam mimpi selain untuk menunjukkan eksistensi, juga menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi seperti untuk memperingatkan, memberi petunjuk, dan lain-lain. 2. Diangkat derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika hidup Anda sedang berada di dalam keterpurukan dan Anda mencari jawabannya melalui doa serta ibadah. Kemudian pada jam 2 hingga jam 3 pagi, Anda sering terbangun dengan sendirinya. Maka artinya
akan segera datang solusi dari penguasa alam, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Doa yang sering Anda panjatkan kepada Tuhan pada dasarnya merupakan suatu bentuk energi positif yang dilepaskan ke alam semesta. Dan ketika energi positif tersebut terkumpul, kemudian mendapatkan vibrasi serta waktu yang tepat, maka akan kembali lagi kepada Anda. Gelombang energi positif yang masuk kembali ke dalam inti spiritual terkadang akan sedikit mengacaukan frekuensi gelombang fase tidur. Sehingga hal inilah yang membuat Anda akan terbangun tanpa sebab yang jelas antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Energi positif yang masuk ke dalam inti spiritual Anda akan menjadi suatu bisikan nurani dan bersama dengan saripati alam semesta akan menunjukkan jalan keluar atau solusi dari permasalahan hidup Anda. Seseorang yang bisa bangkit dari keterpurukan atau masalahnya bisa dikatakan orang tersebut telah dinaikkan derajatnya, terutama derajat dalam spiritualnya. 3. Memiliki doa yang mudah terkabul. Tentunya hal ini berlaku bagi mereka yang terbangun, kemudian melanjutkan dengan sembahyang, seperti berdoa, tahajud, meditasi, atau ritual keagamaan lainnya. Ketika Anda menjalin komunikasi atau doa dengan Tuhan pada jam 2 hingga jam 3 pagi, maka sinyal-sinyal doa Anda akan dapat terpancar dengan lancar dan jernih, tanpa ada banyak gangguan, seperti pada siang hari. Untaian doa Anda akan menyatu dengan hawa murni alam semesta, atau dengan kata lain, cepat diterima dan dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Seseorang yang kerap bertirakat pada sepertiga malamnya akan sangat berpeluang untuk menemukan nur ilahi di dalam batinnya, sehingga dia akan menjadi orang yang selalu penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Jika sudah mencapai pada kondisi seperti ini, maka tidak hanya doanya saja yang akan mudah dikabulkan, akan tetapi juga kata-kata dan ucapannya seringkali akan jitu dan menjadi kenyataan. 4. Memiliki malaikat pelindung yang aktif pada jam-jam tersebut. Batas antara dunia manusia dengan dunia spiritual atau goib sangatlah tipis sekali, sehingga seringkali dipakai oleh para entitas goib untuk menyeberang ke dunia manusia. Begitu pula dengan para entitas malaikat pelindung, di mana mereka menggunakan waktu sakral ini untuk mencoba mengadakan suatu komunikasi dengan cara memberikan kode atau pertanda kepada manusia yang dilindunginya. Kode dan pertanda malaikat pelindung pada umumnya menampakkan diri berupa angka-angka kembar tertentu. Jadi ketika Anda terbangun di sepertiga malam dan melihat angka kembar pada jam atau layar HP, maka carilah makna yang terkandung dalam angka tersebut. Bisa jadi, makna di balik angka-angka kembar tersebut akan membawa solusi atau jalan keluar dari problematika yang sedang Anda hadapi. Atau juga bisa berupa peneguhan eksistensi malaikat pelindung bahwa Anda tidaklah sendirian. Para malaikat pelindung ini juga akan membantu manusia yang suka bermeditasi atau lelaku ritual lainnya pada jam 2 hingga jam 3 pagi. Mereka akan berperang dalam mengolah batin dan mengembangkan kesadaran terhadap alam semesta. 5. Mengalami kebangkitan spiritual. Leluhur kita mengajarkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesaktian, tentu harus ada yang ditempuh, dan yang ditempuh adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk tidur. Ketika seseorang lebih banyak terjaga dan ditambah dengan lelaku spiritual tertentu, maka hal tersebut akan bisa merangsang titik-titik cakra di dalam tubuh untuk terbuka dan aktif, terutama titik cakra dasar. Cakra dasar adalah cakra yang menjadi pondasi dari cakra-cakra lainnya. Cakra dasar yang terbuka dan aktif akan membuat kita bisa merasakan fenomena yang terjadi di alam semesta. Sehingga kita akan lebih peka dan tajam firasatnya. Jika Anda lebih banyak terjaga daripada tidur, kewaspadaan Anda akan semakin sensitif dan meningkat, sehingga Anda akan tahu jika ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Misalnya, ketika ada kiriman santet ataupun guna-guna. Santet atau guna-guna kemungkinan besar akan gagal mengenai targetnya apabila di dalam rumah tersebut masih ada orang yang terjaga. Itulah mengapa leluhur melarang untuk tidur sore. Jika Anda ingin mencapai kebangkitan spiritual dengan cara bermeditasi di malam hari, maka jangan pernah lewatkan hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Hari Selasa dan Jumat dianggap hari yang paling tua dalam sistem penanggalan Jawa.
Sedangkan pasaran Kliwon adalah pusat dari Panser yang sekaligus bisa mengendalikan. Nah, itulah sahabat beriman, 5 keistimewaan orang yang suka bangun antara jam 2 hingga jam 3 pagi. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Wa akhiron, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.